Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tetap berkaitan dengan ejaan. Namun kalau video-video yang lalu tentang penggunaan huruf kapital, penggunaan kata, sekarang kita fokus pada penggunaan tanda baca. Anak-anak, mari simak lanjutan video berikut ini. Anak-anak, materi kita kali ini adalah penulisan tanda baca. Kita masuk pada penulisan tanda titik yang pertama kita bahas, anak-anak. Poin pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana. Titik. Dia akan datang pada pertemuan itu, titik. Jadi digunakan pada akhir kalimat pernyataan, anak-anak, untuk mengakhiri kalimat. Nomor 2, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya pukul 01.35.20. Artinya pukul 1 lewat 35 menit 20 detik atau pukul 1,35 menit, 20 detik. Contoh berikutnya 01.35.20 jam. Artinya 1 jam 35 menit 20 detik. Itu artinya. Nomor 3, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Nah, ini pada penulisan daftar pustaka, anak. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, titik. Ini adalah nama penulisnya. Setelah nama penulis, titik. 2008 tahun, titik. Judul tulisan Peta Bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, titik. Nah, ini judul tulisannya. Yang terakhir adalah tempat terbitnya, Jakarta, titik. Itu nomor 3, anak-anak, untuk pada penulisan daftar pustaka. Nomor 4, tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Ini maksudnya, anak-anak. Misalnya W.S. Rendra. Jadi setiap unsur nama orang yang disingkat maka disertakan tanda titik. Abdul Hamid W.M. titik. Ada titiknya ya. Setiap unsurnya diakhiri titik. Nomor 5, tanda titik dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Pada gelar ya, anak-anak ya, di akhir gelarnya. Doktor, Dr. titik. Dr. titik. Dokter yang dimaksud di sini. Bedanya doktor dan dokter itu adalah ketika doktor itu D-nya kapital. Apabila dokter itu hurufnya kecil semua, anak-anak. S titik H titik, sarjana hukum. Nomor 6, tanda titik dipakai pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah umum. Pada singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih hanya dipakai 1 tanda titik, anak-anak. Contohnya, misalnya sampai dengan S titik D titik. Nah, atas nama A titik N titik. Nah, ini dan kawan-kawan terdiri dari 3 huruf, maka hanya 1 titik saja di akhir hurufnya. Nomor 7, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah, anak-anak. Jadi dipakai pada bilangan yang menunjukkan jumlah. Nanti ada yang tidak menunjukkan jumlah, itu tidak ada titiknya. Misalnya Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Nah, ini kan menunjukkan jumlah pulau, maka ada titiknya. Pendukung
penduduk kota itu lebih dari 7 juta orang, jumlah orangnya ya, maka ada titiknya. Catatan ini, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah seperti yang Pak Bayu sampaikan tadi. Misalnya, dia lahir pada tahun 1956 di Bandung. Nah, 1956 di sini tidak menunjukkan jumlah tapi menunjukkan tahun. Maka tidak ada titik di situ. Gitu ya anak-anak ya. Nomor 2, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi atau tabel. Jadi pada akhir judul meskipun kalimat tidak ada titiknya kalau pada judul karangan begitu ya. Ilustrasi atau tabel. Gambar 3, alat ucap manusia, tidak ada titiknya. Ya. Tabel 5, sikap bahasa generasi muda berdasarkan pendidikan. Nah, pokoknya yang menunjukkan karangan, ilustrasi atau tabel, gambar ini ilustrasi, maka tidak ada titiknya. Catatan yang nomor 3, tanda titik tidak dipakai di belakang A, alamat penerima dan pengirim surat serta B, tanggal surat. Jadi pada alamat penerima dan pengirim surat itu tidak ada titiknya. Nah, ini ada titiknya yang terhormat ini kan termasuk dalam singkatan maksudnya, bukan alamat penerima dan pengirimnya ya Mas ya. Yang terhormat titik yang di sini itu adalah titik karena singkatan. Nomor juga ini kan, bukan karena alamat penerima dan pengirim surat. Tanggal surat pun itu juga tanpa titik. Tanggal surat nanti ada. Selanjutnya adalah penulisan tanda koma. Yang pertama, anak, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya, telepon seluler, koma, komputer, koma, atau internet, bukan barang asing lagi. Buku, koma, majalah, koma, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Itu untuk pemerincian ya, anak-anak ya, koma. Nomor 2, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Contohnya, saya ingin membeli kamera, koma, tetapi uang saya belum cukup. Sebelum tetapi ini ya, ya. Ini bukan milik saya, koma, melainkan milik ayah saya. Ini sebelum kata melainkan dalam kata majemuk anak-anak. Nomor 3, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya, mahasiswa itu rajin dan pandai, titik. Oleh karena itu, nah ini adalah penghubung antar kalimat. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Anak itu memang rajin membaca sejak kecil. Jadi, nah ini adalah kata penghubungnya antar kalimat. Jadi, wajar kalau dia menjadi bintang pelajar. Nomor 4, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Misalnya, oh begitu. Nah, setelah oh itu koma. Kata seru ya. Wah, nah ini kan kata yang seru ya. Wah, koma, bukan main. Nak, kapan selesai kuliahmu? Siapa namamu? Di ya, koma. Seperti ini anak-anak contohnya. Nomor 5, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata nenek saya, koma. Ini adalah bagian lain dari kata
dari kalimat. Kita harus berbagi dalam hidup ini. Nah, ini adalah petikan langsungnya, kalimat langsungnya. Kita harus berbagi dalam hidup ini. Nah, bagian lain dari kalimat itu dipisahkan dengan koma. Kata nenek saya, koma. Gitu anak-anak, kalimat langsung. Nah, catatannya, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya. Yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. Contohnya, di mana saudara tinggal? Tanda tanya kan? Berarti bagian lainnya adalah kalimat tanya. Maka tidak disertai koma langsung. Setelah tanda petik langsung tanya Pak Lurah. Tapi dengan huruf kecil ya, tanya Pak Lurahnya, tanyanya ya. Contoh lainnya, masuk ke dalam kelas sekarang. Perintahnya. Nah, ini kan kalimat perintah, kalimat seru. Maka tidak disertakan tanda koma anak-anak. Baik, nomor 7, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan anak-anak. Contohnya, saudara Abdullah, Jalan Kayu Manis 3/18, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta 13130. Nah, di sini adalah alamat yang ditulis berurutan, maka disertai dengan koma. Namun setelah koma tetap huruf kapital. Kenapa Pak? Karena ini adalah nama geografis. Gitu. Nomor 8, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga atau marga. Seperti ini contohnya anak-anak. B. Ratulangi. Jadi setelah namanya selesai itu disertakan koma, baru penulisan gelarnya, supaya tidak salah mengartikan bahwa ini adalah singkatan namanya, tetapi ini adalah singkatan gelarnya. Siti Aminah, SH, MH. Begitu anak-anak. Lalu nomor 9, tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Jadi keterangan pada kalimat yang membutuhkan tanda koma supaya tidak salah mengartikan. Contohnya anak-anak, pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Contoh yang berikutnya, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Nah, kalau tidak ada komanya, atas perhatian saudara kami misalnya, kok saudara kami? Nah, bisa jadi kan salah penafsiran anak-anak. Begitu. Nah, anak-anak, semoga anak-anak paham. Mohon maaf Bapak Ibu apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.